Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَبِذَلِكَ وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat isya dan salat tarawih di Masjid Al-Awwal yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita telah menyelesaikan puasa kita yang ke-9, ya Pak ya. Di sini mulainya Ahad ya Pak. Tadinya saya malam 11 gitu ya. Makanya kemarin tuh nggak nerima hari keberapa. Hari apa saya tanya. Takutnya ya begini kejadian gitu ya. Ya dari kemarin pas tanggal hari pertama batal itu. Ala kulli hal, alhamdulillah, yang jelas kita telah melaksanakan sebagian hampir sepertiga dari ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita semua pada tahun ini. Semoga puasa yang sudah kita lalui dapat memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan hidup kita, dalam perubahan peningkatan iman kita, dan tentunya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah puasa ini. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita, ruh junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema pada malam hari ini yang diberikan kepada saya adalah mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjadi bagian dari bukti ketakwaan. Panjang banget gitu. Ayatnya cuma satu sebenarnya tadi, surat Al-Hajj ayat 32 ya. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia berasal dari ketakwaan yang muncul di dalam hati. Ya. Nah, supaya nggak panjang bahasannya, kita kaitin aja sama puasa ya. Karena saya ketemu ini makalahnya panjang, oh ternyata nggak ada hubungannya sama puasa. Nanti malah tambah bingung bapak-bapak ya Pak. Ya, namanya syiar adalah sesuatu yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat manusia, wabil khusus kepada umat Islam ya. Kalau ayat tadi kaitannya sebenarnya dengan haji, dan Ibnu Katsir membahasnya hal tersebut berkaitan dengan hewan kurban ya. Saya lama berpikir apa hubungannya hewan kurban dengan syiar ya. Alhamdulillah sedikitlah kebuka tadi sore maghrib gitu ya. Bagaimana tidak, begitu agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap memberikan perintah kepada kita tentu ada tujuannya ya. Sebagaimana perintah puasa jelas dari awal, sebelum Allah memerintahkan faliyasumhu di ayat 185, 183 Allah sudah memberikan harapan kepada kita, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Kalimatnya harapan
Bahkan dalam ayat-ayat tentang puasa itu tidak hanya la'allakum tattaqun kan, 185-nya la'allakum tashkurun, 186-nya la'allahum yarshudun, dan terakhir ditutup lagi sama Allah la'allahum yattaqun. Jadi setiap ibadah itu ada syiarnya memang, ya, ada tujuannya, ada yang ingin disampaikan kepada kita. Ibarat kata Ustaz itu bukan sekedar gugur kewajiban, bukan hanya sekedar selesai melaksanakannya, ya. Karena itulah kita, walaupun kita nih puasa sama-sama nih di Ramadan ini semua alhamdulillah, tapi kualitas tingkatan pahala yang didapat nggak ada yang sama, belum tentu sama, dan tidak menjamin bisa sama, ya. Karena itulah rumusnya dalam beribadah itu, ya, dalam kitabnya Imam Al-Ghazali ini saya baca satu hadis qudsi, ya, yang insya Allah sudah masyhur lah, saya ulang lagi aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda menyampaikan firman Allah. Ini enggak main-main nih, ya. Allah langsung yang berfirman untuk disampaikan kepada kita. Mau dengerin nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mau denger kan? Firman Allah. Allah langsung yang ingin menyampaikan syiar ini, ya. Karena itulah dalam satu hadis Nabi, ad-dinun nasihah, nasihat itu, agama itu adalah nasihat. Yang paling utama butuh dengan nasihat itu adalah lillah, Allah. Maksudnya apa? Allah minta dinasehatin? Bukan. Allah ingin nasihatnya itu didengar. Allah ingin apa yang disampaikan itu diperhatikan, ya. Makanya orang yang beriman tentu ketika dia dipanggil, diseru, diajak, dia akan menjawab panggilan itu. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini tadi? Kullu hasanatin bi'ashrin amsalihah, ya. Setiap kebaikan, ini walaupun sederhana katanya hasanah, ini jadi doa kita tuh Pak, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Kalau dijelasin lagi bisa 2 jam gitu kan, tapi saya yakin bapak-bapak sini rajin ngaji, ngertilah kalau saya maksud atau yang dimaksud oleh Allah hasanah itu artinya semua nilai kebaikan yang sampai kepada Allah. Muhsinin itu orang yang ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi tingkatan hasanah itu ibadah yang betul-betul serius, yang insya Allah diterima oleh Allah. Nah, apa pahalanya kata Allah? Bi ashrin amsalihah. Minimal Allah akan balas 10 kali lipat, ya. Jadi jangan main-main. Kita berbuat satu kebaikan, Allah ganti, Allah balas 10. Sampai di situ enggak, lanjut lagi kata Allah ila, itu minimal. Jadi rumus kita beramal itu Pak, ya, selama kita ikhlas ridho kepada Allah, maka setiap kebaikan kita akan dibalas minimal 10 kali lipat oleh Allah. Nanti terakhir saya kasih tahu apa sih tujuannya, ya. Ila sab'imi'ah. Jadi minimal 10 sampai maksimal 700 kali lipat, ya. Makanya kita di bulan puasa ini jangan ragu-ragu berbuat kebaikan, ya. Pernah diibaratkan ibarat besok Bank BCA jam 10.30 buka berangkas, barang siapa yang datang jam segitu sampai dengan dari jam 10 sampai setengah 11, yang mau ambil duit silahkan sebanyak-banyaknya, bebas. Kira-kira siap-siap nggak Pak? Siap-siap nggak Bu? Kalau yang datang kecepatan belum buka, yang datang lewat dari itu nggak dapat. Makanya Allah bahasakan puasa itu ayyamam ma'dudat, beberapa hari. Jadi jangan lengah. Datang kecepatan belum buka, lewat dari situ udah tutup. Maka pasti orang akan bergegas.
Jangankan dibilang berangkas BCA mau buka gitu ya, dengar ada antrian minyak goreng murah aja udah panjang gitu ya, dengar minyak mau naik udah ngantri di pom bensin ya. Itu ngejar dunia, ngejar manfaat materi dunia ya. Bagaimana ini yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya, untuk apa kita mengejar pahala ini? Nah, ini banyak jawabannya. Salah satu di surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kata Allah, kalian kepada ampunan dari Tuhanmu. Untuk apa? Wa jannatin, untuk mendapatkan surga ya. Surga itu kayak apa? Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan surga terendah itu kaplingnya seluas bumi kita untuk satu orang. Sanggup nggak Pak belinya? Kapling di Perumnas itu berapa Pak? Semeter. Kalau dulu mertua saya tahun 75 masih 15.000 sebulan nyicil ya Pak ya. Masih ada tuh kwitansinya di rumah. Sekarang tanahnya aja udah 5 juta kali. Nggak tahu di sini, di tempat saja kampung saya itu udah 5 juta. Kampung Subuh Tamu Juanda. Nggak laku-laku tuh parkiran buat masjid karena belum ada yang mampu bayar. Ini kita ditawari kapling surga seluas bumi paling sedikit. Mau beli pakai apa? Ya, beli rumah dunia aja kadang nggak lunas-lunas ya Pak ya. Kadang nggak kebeli-kebeli, kadang cuma sampai batas mimpi gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ada tawaran yang lebih mulia lagi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni surga yang seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Kata Allah, "A'iddat lil muttaqin." Dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya kita ketika ditawari pahala itu jangan anggap udah kebanyakan pahala, udah dulu deh capek gitu ya. Udah 10 hari ini udah khatam berapa kali? Udah dulu lah kali. Jangan ya. Sebagaimana kita sholat 5 waktu ya, sudah puluhan tahun, bahkan sudah mungkin berapa tahun kita laksanakan, berapa ribu, berapa ratus ribu kali sholat, nggak kepikir kan Pak ya Bu untuk berhenti. Hari ini sholat 5 waktu, istirahat dulu deh ya, nggak mungkin. Karena sebelum tujuan kita mendapatkan maghfirah dan surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata berhenti untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya kebaikan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Maka rumus dasar beramal tadi minimal itu, minimal 10, maksimal 700, itu di luar Ramadan. Ya. Bagaimana di bulan Ramadan? Allah tidak menyampaikannya illa siyam, kecuali dengan sebuah isyarat, kecuali puasa. Ya. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini kalimat singkat tapi dalam banget. Coba direnungkan. Puasa itu milikku, puasa itu untukku, kata Allah. Makanya Imam Ghazali, Imam Al-Qudamah mengatakan puasa itu ibadah rahasia. Rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin pandai kita merahasiakan puasa kita, semakin hebat puasanya. Ya, kalau puasa dipamer-pamer, lagi puasa, ngapain ngabuburit, ya. Pengen banget orang tahu puasa, itu belum sampai ke situ. Ya, karena salah satu tujuan puasa adalah menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu adalah untuk Allah, milik Allah, dan Allah akan membalas setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama kita melaksanakan ibadah puasa itu. Itu isyaratnya, ya. Jadi betapa kita melihat syiar dalam Ramadan ini luar biasa, apapun saja bisa jadi berita. Ya. Kemarin kita dengar berita sholat tarawih di Times Square yang bekas tempat gedung WTC roboh itu. Masya Allah, di ibu kota Amerika Serikat, negeri kota terbesar, mungkin teramai, tersibuk di dunia katanya.
umat Islam di sana sudah berhasil untuk buka bersama dan tarawih. Masya Allah, nyebar beritanya seluruh dunia, syiar. Saya sampai nangis, ketawa, iri. Soalnya udah lama nggak begitu di Indonesia. Apalagi 2 tahun terakhir kita ngumpul semua. Tahun lalu saya sampai nggak kesini ya Pak ya, karena pas PPKM kita Ramadan. Rindu kondisi begitu. Di Inggris, Masya Allah, Stadion Wembley, stadion yang paling besar di Inggris tempat main bola, bisa dipakai buat buka bersama kemarin, diizinkan umat Islam untuk buka bersama di situ. Masya Allah. Kita di sini ngapain? Lagi demo di DPR. Masya Allah. Ya, semoga ujian ini segera berlalu. Ya, semoga syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri kita kembali berkibar. Semakin terasa ukhuwah Islamiyah kita. Ya, kalau istilah tetangga kita ada ukhuwah wataniyah kita, perlu juga dijaga. Ya, kita sesama bangsa perlu bersatu, perlu menjaga keutuhan negara kita, supaya syiar-syiar Islam semakin terasa rahmatan lil alaminnya buat seluruh umat manusia. Tidak hanya orang Islam, karena di Amerika, di Inggris itu juga yang ikut puasa, ikut buka, bukan cuma orang Islam. Ya. Orang yang lewat mampir, ya, namanya makanan kan bukan cuma buat orang puasa, siapapun pasti mau. Ya. Maka seperti di masjid di Jogokarian, di mana tuh di Sragen, ya, yang mensyiarkan bagaimana, ya, sekedar memberi makan mampu mengikat, mampu menarik hati orang-orang untuk beribadah dengan khusyuk. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.